Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tadharna fardan wa anta khairul warisin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang mulia ini, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalin tali silaturahmi antar sesama hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan langkah baik kita, segala apa yang sudah kita panjatkan, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena pada malam hari ini, di malam yang dikatakan Saidul Ayyam ini, saya berkesempatan ikut hadir di majelis manakib, ya, walaupun sekedar badal pengganti dari ketepatan adik saya, Kiai Haji Ahmad Mustafa sedang ziarah ke Irak, Timur Tengah. Ya, mudah-mudahan kita doakan beliau beserta rombongan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena ya paling tidak saya bisa diterima. Sebab kalau nggak diterima ditinggal pulang habis manakiban ini. Pada bubar satu-satu. Yang jelas saya hanya ingin menyampaikan apa yang Rasulullah pesankan kepada kita. Apa yang dipesan? Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau seandainya kamu sedang lewat, kamu sedang berjalan, kemudian kamu lihat ada taman sorga, farta'u, maka kalau kata orang Jakarta bilang nimbrunglah, nyampur, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang sedang berada di taman sorga. Apa maksudnya taman sorga? Maksudnya majelis seperti ini. Jadi kalau kita sering datang ke taman sorga di dunia, insya Allah itu merupakan suatu bukti nanti kita bakal masuk ke dalam sorga. Amin. Kita pengen masuk sorga semua ini. Benar nggak? Ada yang pengen masuk neraka? Lah kagak ada. Makanya kita ini beda tingkatan kita, iman kita ini tidak seperti siapa? Tidak seperti Rabi'ah Adawiyah. Kalau Rabi'ah Adawiyah, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mengharapkan sorga. Tingkatnya beda. Kalau kita ngarep, benar enggak? Lah orangnya tuh masing-masing. Kalau semacam kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kita harapkan apa? Pertama, intinya kapan kita meninggal dunia masuk ke dalam surga. Itu intinya. Tapi kalau Rabi Adawiyah nggak mau begitu. Karena tingkatannya beda. Lah kalau orang-orang soleh dan soleha itu mereka ibadah, ibaratnya makannya itu zikir. Kalau kita masih doyan rendang, ya, makan kita masih beda, masih doyan nasi. Nah beliau-beliau ini itu kalau seandainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
murni karena Allah, nggak ada harapannya. Makanya Rabi Adawiyah mengatakan, ya Rabbi, kalau seandainya saya ibadah ini karena pengen masuk ke dalam surga kamu, tutup pintu surga. Mintanya supaya ditutup. Kalau kita ditutup, kita suruh buka. Iya. Nah Rabi'ah, kalau seandainya ibadahnya, ya Allah, kalau seandainya saya ibadah ini karena pengen dimasukkan ke dalam surgamu, maka tutup pintu surga untuk saya. Kita jangan berdoa begitu. Bro, kita begitu lagi mau belagu-belagu ngikutin Rabi'ah, lah kagak masuk bener bisa, ya. Itu tingkatan para aulia, para kekasih Allah. Ibadahnya udah beda, nggak seperti kita. Kayak Allah, kalau seandainya aku beribadah kepada engkau karena takut dimasukkan ke dalam neraka, maka masukkan saya ke dalam neraka. Kata Rabi'ah Adawiyah. Gitu. Kalau kita jangan ngarep, makanya kita kenapa diperintahkan oleh baginda Rasul supaya apa? Ya, supaya kita dijauhkan dari api neraka. Itu yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Ya, kata Nabi apa? Kata Nabi, ya, kalau setiap kita habis sembahyang, ya, fa'ajiru minan nar, maka mintalah kamu dijauhkan dari api neraka. Ya, supaya kita dijauhkan dari neraka. Jangankan dimasukkan, hawanya aja. Hawa nerakanya, na'udzubillah, jangan sampai kita kena hawanya. Di dunia aja baru kita kena hawa panas 40 derajat. Udah kelimpungan kita. Buka baju, ngipas mulu. Ya. Itu yang di luar. Yang di rumah ada AC, kagak mau keluar. Ya. Ributnya panas. Coba dah. Tahan kita. Itu baru panasnya dunia. Makanya Nabi mengatakan setiap kita habis sholat, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Itu nggak main-main, ya. Jadi memang Rasulullah karena saking cintanya kepada kita, beliau ngajarin supaya apa? Supaya kita ini masuk surga dan selamat dari neraka. Dikasih jalan. Lah seperti kita di alam dunia ini, kalau seandainya kita ini pengen nanti dimasukkan ke dalam surga, dites. Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah fartau, kalau seandainya kamu berjalan di taman-taman surga, maka masuklah kamu, nimbrung ke situ. Tandanya apa? Tandanya setiap ada majelis ilmu, disitulah taman-taman surga yang ada di dunia. Ini kita lagi ada di taman surga ini, ya. Biar katanya pantat panas, ya, lesila kelamaan. Apalagi tadi habis baca ratib, ya. Itu kalau yang tahu maknanya luar biasa itu. Mungkin kalau di rumah sendirian dia baca sendiri. Kalau tahu maknanya, ya cuman kita nggak tahu makna aja kita udah dapat pahala. Makanya di sini saya ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi wasiat kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Duduknya kamu sebentar di majelis ilmu, la tamussu qalaman, kamu nggak megang pulpen, nggak nyatet. Ya, kan kita cuma dengar doang ini. Nggak ada yang megang pulpen, modal kuping, tapi jangan salah. Biarpun kita nggak megang pulpen, kita hanya dengerin, insya Allah lebih cepat masuknya ke dalam otak kita daripada pulpen. Bener nggak? Ya kita nyatet, habis kita nyatet kita lupa. Emang kita buka? Kagak. Nyatet doang. Tapi kalau kuping, wow, jangan sangka. Kita udah siap nih, badan kita, fisik kita udah siap. Karena kita nggak bawa pulpen, berarti apa? Berarti pendengaran kita itu yang harus kita utamakan, kan gitu. Kuping. Nah dari situlah akhirnya apa? Dari kuping kita langsung sampai ke otak, di situ direkam. Makanya kenapa orang buta sama orang melek kalau ngapal Quran cepetan yang buta.
Nah, ini benar-benar riset. Saya banyak punya teman dulu masih saya di Al Azhar, Kairo. Itu teman-teman saya banyak yang buta. Coba, orang buta itu bukan hanya sekedar pelajaran yang dia dengar, yang dia rasa aja itu udah luar biasa kuatnya. Saya merasa takjub kalau ada orang turun dari bis, ya, dia bisa tahu itu berapa langkah dia menuju ke tempat kuliah. Jadi kalau ngadepin orang buta di sono jangan main-main. Ya. Dia itu ingatannya luar biasa. Dari tempat dia keluar aja dan turun dari bis, ya. Itu berapa langkah dia bisa tahu itu. Enggak megang tongkat. Langkah dia jalan, nah nanti di situ ada trotoar tinggi, dia tahu. Mungkin dihitung 1, 2, 3, 10, dia harus naik nih kakinya nih sebelah, dia naik. Lah benar itu, saya lihatin subhanallah kekuasaan Allah. Ya, dia nggak ngelihat, tapi sekali dia ajarin sama orang yang nonton dia, itu kan pakai perasaan dia. Tapi apa? Nyangkut itu di otaknya, itu baru perasaan. Bagaimana nih kuping? Indra kuping makanya lebih kuat daripada indra mata. Nah, kita datang ke majelis ilmu semacam ini, walaupun nggak megang apa-apa, nggak ada catatan apa-apa, tapi kuping kita yang nyatet. Insya Allah lebih kuat. Bisa diamalin maksudnya. Ya. Jadi kata Nabi, julusuk ya Ibnu Mas'ud saatan, duduknya kamu di majelis ilmu, ya kamu nggak megang apa-apa, wala taktubu harfan, kamu nggak nulis juga. Apa kata Nabi? Khairun laka min itqi alfi raqabah. Itu lebih bagus, ya, daripada kamu memerdekakan budak. Di zaman Rasulullah itu zaman perbudakan masih banyak gitu ya. Tapi kata Nabi apa? Itu duduknya kita beberapa saat sebentar di majelis ilmu lebih utama buat kita daripada kita memerdekakan 1000 budak. Coba. Maksudnya apa? Saking besarnya pahala ganjaran yang Allah janjikan. Coba. Nah, ini yang pertama itu. Ya, duduknya kita tanpa kita sadar, kita ini udah berada di taman surga. Kedua, pahalanya nggak terhingga. Ya, padahal cuma sebentar doang. Wa nazuruka ila wajhil alim. Memandangnya kamu ke wajah orang yang alim, ya seorang guru. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kamu ngelihat seorang yang soleh gampangnya, ya. Kalau orang yang berilmu kan sekarang banyak yang nyalahgunain ilmunya, benar nggak? Nah, kita jangan sampai begitu, nauzubillah min dzalik. Melihatnya kamu kepada seorang yang berilmu, ya, itu lebih baik buat kamu dibandingkan dengan sedekah 1000 kuda. 1000 kuda disedekahin. Coba kita ngelihat orang alim, orang soleh, ya, tapi pandangan-pandangan yang suka. Emang ada yang lihat orang bener, yang ada yang nggak suka? Banyak. Menandakan apa? Menandakan dia nggak suka dengan orang alim. Walaupun hanya sekedar lewat media. Lewat media, kalau kita cinta sama orang alim, itu udah berpahala. Apalagi ngelihat langsung begini. Jadi melihatnya kita kepada orang soleh, kepada orang alim, dengan tatapan yang senang, ya, itu kita lebih berharga dibandingkan kita sedekah dengan 1000 kuda. Jangankan 1000 kuda, punya kuda aja juga kagak gitu. Ya, taruh bandingannya 1 kambing atau 1 kebo, kagak juga. Ya romannya berat romannya. Ya, kita mau sedekah berat, jangankan mau sedekah pakai kambing, pakai ayam. Tiap Jumat aja kita milih-milih. Ya masukin ke tuh uang di kotak. Bener nggak? Ada yang milih-milih itu. Kalau beli rokok milih nggak? Enteng banget udah, ya.
Tapi ketika kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu terasa berat. Dan memang itu ujian kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kita diuji di situ. Kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan apa yang kita keluarkan itu berkurang. Padahal tanpa kita sadar kita lagi mancing. Orang itu bersedekah ibarat orang mancing. Mancing dengan sesuatu, maaf, ya dikatakan yang nggak berharga. Orang mau mancing lele, cukup pakai cacing. Ya kan? Cacing kita ngeliat aja geli. Apalagi megang. Ya, ini yang kalau yang nggak pernah mancing geli banget itu. Ya, cacing. Dari cacing dapat lele, coba. Maksudnya apa? Dari sesuatu yang nggak berharga bahkan kita jijik, tapi dapatnya apa? Dapatnya ikan lele yang mungkin bisa membantu kita untuk makan, kan gitu. Itu ibarat orang bersedekah. Lah kita bersedekah juga sama orang. Kita jangan berharap, wah katanya orang sedekah itu dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nungguin balasan dari dia. Ada yang ngasih. Dia aja kita yang ngasih. Benar nggak? Kita jangan ngarep dari dia. Tapi sedekah ini yang kita harapkan siapa? Yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki itu semua Allah. Oleh karenanya kita ini jangan putus asa. Jangan merasa kita bersedekah itu, oh kita berkurang harta kita. Jangan. Doang yang ada di dompet kita berkurang, jangan. Ya, kita nggak punya apa-apa pun kita bisa bersedekah. Emang sedekah duit doang? Ya kan ukuran kita duit, kalau sedekah ini yang susahnya. Padahal senyum aja itu sedekah. Nah, iya, ada ya sedekah yang nggak pakai modal. Ya, ketemu sama saudaranya, ketemu sama temannya, senyum. Itu kan sedekah. Coba kalau lu merengut. Lah orang yang lihat juga mepet. Ya, emang gua salah apa ya? Kan gitu. Salah apa? Ya. Jadi sedekah itu ya kita mengharapnya cuma kepada Allah. Ya, balasan Allah walaupun kita nggak tahu bagaimana Allah nanti akan membalas dari apa yang kita keluarkan. Kita jangan takut karena kalau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya ibadi wahai hambaku, la takhaf an rizki." Kamu ini jangan takut dari rizkiku, kata Allah. Madama khazaini mal'ana, selagi rizkiku itu penuh, kamu jangan takut nggak kebagian. Apalagi kita sering ratiban. Yang kagak ratiban aja banyak dikasih rizki. Benar nggak? Apalagi kita yang ratiban. Nah, tapi yang intinya apa? Intinya setiap orang bersedekah paling tidak ya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan apa? Bukan sembarang main-main ini. Kita bersedekah itu bukan hanya sekedar dapat pahala dan imbalan dari Allah, tapi sekaligus juga bisa merubah takdir kita. Kita kan semua dapat takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Oh, Fulan bin Fulan, kamu ini setelah kita ini diciptakan di rahim ibu kita, itu kan ajal kita, rezeki kita, semua kan udah ditentuin. Benar nggak? Kita kan sering dengar itu. Ya, semua udah ditentukan ketika kita masih ada dalam rahim ibu kita. Terutama masalah ajal. Tapi ajal ini bisa berubah dengan kehendak Allah. Ya, makanya ada cerita, ini masalah sedekah. Ya, ada cerita di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ada seorang pemuda yang mau nikah, pengen nikah, datang ke Nabi Ibrahim, minta supaya jadi saksi. Ketika datang, ketepatan di situ ada malaikat Israel. Pemuda datang minta kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, saya minta kepada engkau supaya nanti pernikahan saya engkau yang akan menyaksikannya.
hadir, ikut hadir, gitu kan? Kata Nabi Ibrahim, insya Allah saya datang. Ya, kapan? Besok, hari Jumat. Jadi seorang pemuda ini datang kepada Nabi Ibrahim, di situ ada malaikat Israel. Kata malaikat Israel, ya Ibrahim, ya setelah anak muda ini pulang, dia nggak bakalan kawin. Kata malaikat Israel. Lah Nabi Ibrahim bingung. Lah nggak bakalan kawin gimana? Iya, nih SK udah turun. SK, ya SK-nya udah turun. Sebelum dia nikah, saya udah dapat SK untuk mencabut rahnya. Ya, lah bingung Nabi Ibrahim. Wah, kalau begitu saya perlu cepet-cepet bilangin ini. Ngejar ini anak muda ini. Kenapa? Biar supaya nikahnya dipercepat. Kan gitu. Ya Nabi kan gak tega, orang lama kagak kawin, tahu-tahu begitu mau kawin kagak jadi, keburu dicabut rohnya. Ya kan dibilangin. Udah kalau gitu saya bilangin dulu biar dipercepat aja pernikahannya. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu dicari sama Nabi Ibrahim udah nggak kelihatan. Tuh anak muda. Di hari hanya karena Nabi Ibrahim gak ketemu udah pasrah. Ya mau dibilang apa emang? Ya. Tahu-tahu pas di hari haknya Nabi Ibrahim datang di acaranya, ada dia. Jadi nikah. Kan Nabi Ibrahim bingung. Loh, katanya sebelum acara pernikahan dia udah dicabut rahnya. Tapi ini kenapa? Kok nyatanya masih ada dan siap menikah? Wah, ini jangan-jangan Israel bikin hoak gua nih, gitu ya. Bahasa kita hoak, kabar bohong ini. Ya, tapi Nabi Ibrahim tahu, SK-nya udah dikasih lihat. Nih catatannya, anak muda ini memang nggak akan nikah. Sebelum dia nikah, udah dicabut rahnya. Ya, dan saya yang nyabut, yang tukang nyabut dia. Ya, tapi begitu pada kenyataannya, hari haknya dia masih bisa nikah. Heran Nabi Ibrahim, waduh, kapan ketemu Israel lagi? Gue mau tanya ini. Nah ini buktinya orangnya ada. Masa dia bohong kan gitu? Masa Israel bohongin saya? Ya kalau zaman dulu kan malaikat sama para anbiya itu kan biasa ketemu. Malaikat Israel undar andir. Mau didatengin malaikat Israel? Hah? Malam Jumat ini. Ya. Jadi begitu Nabi Ibrahim jadi saksi, udah dia menikah, pulang Nabi Ibrahim, masih berkecamuk dalam benak Nabi Ibrahim. Ini penasaran, Israel kapan datang ini? Kenapa? Saya mau tanya, ya masa bohong sih sama saya kan gitu? Nggak lama bener Israel datang. Langsung ditanya, ya Israel, bagaimana sih? Kita kan udah lama, CS gitu kan. Masa lu tega-teganya bohongin gua, bahasanya begitu dah. Ya, apa emang? Ya kata lu itu anak muda nggak bakalan nikah. Iya emang bener. Nah, kan SK-nya gue kasih lihat dulu gitu kan. Ini ada notaris lah gitu, ada tanda tangannya gitu. Ini udah ada bener. Ya. Tapi kenapa dia bisa melangsungkan akdu nikahnya? Masih berjalan lancar. Oh begini Ibrahim. Ya. SK itu betul. Ya, emang benar saya itu udah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut rahnya sebelum dia akad nikah. Akan tapi kenapa? Datang ya SK berikutnya. Apa itu? Minta supaya saya menunda dari mencabut rah anak pemuda ini. Kenapa? Karena sepulang dari rumahmu ya Ibrahim, dia bersedekah kepada anak yatim tasyakuran karena dia mau menikah. Bersedekah 7 dirham. 7 dirham. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, SK yang turun, ya malaikat Israel, dari setiap 1 dirham tambahkan umurnya 10 tahun. Wah, kalau dia tahu ditambahin 100 dirham, ya. Kagak mati-mati. Ya. Dari setiap 7 dirham itu, setiap dirhamnya tambahin 10 tahun. Berarti kalau 7 dirham, 70 tahun. 70 tahun dia dapat tambahan bonus. Ya, karena apa? Karena dengan sebab dia bersedekah. Tuh, makanya jangan main-main.
Kita kudu rajin sedekah, nggak punya duit, mau pakai anu aja, muka aja sedekahnya dah. Pokoknya kita liatin aja kalau teman kita senyum-senyum sendiri, oh dia lagi sedekah tuh. Jangan dikatain, ya. Dia lagi bengong aja, ngerokok, kagak, apa kagak. Nah ini ya fadilah daripada kita bersedekah. Wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfisanah. Dan memberi salamnya kamu, menghormatinya dah kepada seorang yang alim itu, ya, itu lebih baik buat kamu dibandingkan dengan ibadah 1000 tahun. Coba. 1000 tahun. Umur kita berapa? Ada yang 100 tahun? Pengen? Pengen sampai 100 tahun? Jangan juga, ya. Kenapa? 100 tahun udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngerepotin orang, disumpahin mulu, ya. Kuat amat, kagak mati-mati, udah sakit lama banget, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, panjangkan umur saya dalam keadaan taat. Kan gitu. Itu yang kita minta. Tapi kalau hanya sekedar panjang umur aja, jangan. Ya Allah, panjangkan umur saya, ngerepotin orang, mendingan mati aja dah. Ya. Disumpahin mulu yang ada. Apalagi kita banyak peninggalan kita. Udah anak ngurusin kita, udah sambil ngedumel mulu yang ada. Ya, kuat amat ya Baba ya. Kuat amat emak ini. Itu. Ya. Kenapa? Karena orang ya kalau seandainya sudah terlalu tua itu kembali lebih-lebih lagi dari anak-anak. Kalau sikap anak-anak ya yang kita lihat kadang jengkelin segala macam, orang bisa maklum. Ya, paling ya sekedar itu, anak-anak nakalnya kita bisa ukur. Tapi kalau orang tua bisa lebih parah dari anak-anak. Kenapa? Lah dia pernah jadi anak-anak double kan. Ya, dia pernah ngerasain anak-anak, tapi kalau anak-anak nakalnya belum pernah tua. Nakalnya orang tua beda dengan nakalnya anak-anak. Tapi kalau orang tua yang nakal bisa lebih-lebihan karena dia pernah ngerasain jadi anak-anak. Gitu. Subhanallah ya. Itulah kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini ya, pengen dapat apa yang kita inginkan, dekatkan diri kita kepada Allah, itu kuncinya. Nggak ada lain. Kita pengen sesuatu kenikmatan, kenyamanan dalam hidup kita, kita jauh dari Allah, rahmat Allah akan makin jauh dari kita. Setiap hari dalam sebuah hadis diriwayatkan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Allah itu dengan rahmatnya mendekat setiap malam ya ke langit dunia. Setiap malam. Ya, rahmatnya itu. Terus lantas gimana anunya? Apa kaitannya Allah mendekat itu? Allah mendekat untuk memberikan bonus kepada hamba-hamba Allah. Makanya di sana Allah menegaskan dengan kalimat ala mustaghfirin fa'aghfirullah. Setiap malam. Siapa yang malam ini minta diampuni dosa-dosanya, fa'aghfirullah, aku ampuni. Siapa yang gak berdosa di dunia? Ya, jadi manusia wajar, kita ini gak akan luput dari perbuatan dosa. Ya ukurannya berbeda-beda. Ya, tapi kita susah untuk gak berdosa. Kita hanya berusaha untuk menghindari perbuatan dosa, tapi kita nggak bisa hindarin dosa. Ya, ada aja dosa kita, bukan kepada orang, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita nggak sadar, dosa kita itu banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya itu mengasih wewenang, apa istilahnya, wejangan. Allah mustaghfirin. Siapa yang malam ini minta diampuni dengan segala dosa-dosanya, apa kata Allah? Fa'aghfirullah, aku ampuni dosanya.
Cuman ketika Allah lagi ngasih pengumuman begitu, ya kita lagi asik tidur, kagak bangun. Pengen dosa kita diampuni, kitanya lagi ngorok. Ya. Ala mustaghfirin fa'ghfirullah. Siapa yang minta diampuni dosanya saat ini, malam ini, aku ampuni dosanya. Kalau ini mungkin ya kita bisa beristighfar di lain waktu. Walaupun itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala kasih bonus tersendiri. Ketika orang-orang pada tidur, kita bangun, sholat tahajud, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala mustaghfirin, itu yang pertama. Yang kedua, ala mu'afin fa'u'afi. Siapa yang saat ini tiap malam, ya, yang minta kesembuhan dari sakitnya, fa'u'afi, maka akan aku sembuhkan. Itu janji Allah. Malam kita sakit, yang ada kalau kita sakit mendusin, ngerintih doang. Ya, ya, ya Allah, ya Allah, ingat sih sama Allah. Lah sebenarnya kita lupa apa yang harus kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala udah katakan ala mu'afin fa'u'afi. Siapa yang malam ini menderita sakit, ya, kemudian minta kepadaku, niscaya akan aku sembuhkan. Itu janji Allah. Yang sakit bangun malam minta kepada Allah, ya Allah, pada malam hari ini sebagaimana Engkau katakan melalui baginda Rasul, ya, sembuhkan penyakit saya. Fa'afih, janji Allah, akan aku sembuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sakit. Kemudian yang ketiga, ala mustarzikin, ini yang penting. Siapa yang saat ini hajat duniawiyahnya lagi banyak, minta diberikan rizki, minta diberikan kelancaran rizki, bangun malam ini, dia minta kepadaku, fa'arzukulah, akan aku kasih dia rizki. Janji Allah. Tiap malam Allah Subhanahu wa taala ngobrol, bonus. Tapi kitanya yang dipanggil bukan malah mendekat, tapi malah cuek, ya, nggak peduli. Enakan narik selimut romannya. Ya bener nggak? Jadi begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala tiap malam ini, cuman kita nggak sadar. Kenapa? Karena ya mungkin kita lagi sibuk dengan kenikmatan dunia kita. Yang tidur begitu, yang melek sama. Nah, ketika lagi melek, enakan ngopi apa enakan munajat? Ada yang zikir, apalagi ada temennya, la ilaha illallah, kita zikirnya dua gitu umpamanya. Kagak ada, yang ada ngobrol, bener gak? Nyari kopi, rokok habis, nyari bareng-bareng, kan gitu. Punya duit, kagak lah. Asem bareng-bareng kalau gitu. Tapi yang jelas, kapan kita dekat dengan Allah, yakin rahmat Allah akan dekat dengan kita. Apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, kalau kita selalu dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat dengan kita. Ya, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi khususnya, umumnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.